Tidak perlu menyemprotkan minyak wangi untuk di daerah sana. Biar harum kan, Dok? Alah, di situ justru Ada bukan aromanya tersendiri ya? harum ya kan, memang udah warnanya, wanginya sudah khas ya. Jadi tidak perlu disemprot-semprot minyak wangi. Mau si nyong-nyong kayak mau apa malah jadi aneh. Mau si ya nyinyir kan? kayak malah jadi nggak jadi bergairah ya, Dok? Ya. Kemudian yang keempat, jangan dicukur gundul. Bukan gundul-gundul pacul ya. Kan biar Tidak seksi boleh. dong. Karena itu rambut di situ itu juga bisa menyaring kotoran-kotoran. Gimana sih, Dok, caranya merawat Miss V ini dengan baik dan benar? Pertanyaan Ada bagus Miss-nya nih. ya. Iya. Miss Jadi apa? Miss apa? Miss V ya, yang dicintai oleh Mr. P. Oh ya. iya, betul sekali. Itu harus kamu rawat ya. Sebaik-baiknya. Jangan sampai kalau orang sudah bilang tuh apa coba Mir, demokrasi gede itu bau terasi katanya orang itu nggak boleh itu tuh ya, tidak boleh. Padahal sebenarnya demokrasi itu baik ya, Dok. Ya, tapi kalau untuk daerah situ urusan tidak ini boleh, nggak boleh ya. gitu ya. Nah itu perawatannya adalah satu, gunakanlah celana dalam yang bisa menyerap keringat yang terbuat dari kain katun. Jadi nggak usahlah kesentilan pakai celana dalam yang terbuat dari jaring-jaring. Tolong ya, Biar seksi, saudara-saudara tidak sedang mau menangkap ikan. Jadi tidak perlu pakai celana jaring-jaring. Pakai celana yang bisa menyerap keringat. Kemudian yang kedua adalah kalau cebok ya, gunakanlah semprotan yang berasal dari depan ke belakang. Kalau yang dari belakang ke depan itu bisa kotorannya masuk ke dalam vagina dan menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian bersihkan toilet sebelum melakukan aktivitas untuk buang air besar ataupun berkemih. Pakai semprot dulu. Kalau perlu bawa tisu basah dulu. Ingat loh, 15-20% daripada penyakit-penyakit kelamin atau penyakit-penyakit yang bisa ke kanker kemana-mana itu sering kali ditularkan oleh toilet yang kotor. Oh no. Oh situ no. Ya? Walaupun itu di rumah sendiri, Dok. Di rumah sendiri pun pun kita nggak tahu kalau rumah toilet tamu dan sebagainya. Pokoknya menjadi kebiasaan punya tisu basah atau tisu ini bersihkan dulu. Kalau dikasih antiseptik, alhamdulillah itu lebih bagus lagi. Sama aja kayak kita mau cuci tangan, mau makan, mau apa mesti cuci tangan dulu. Sama kalau ke toilet ya bersihin dulu, apalagi toilet. Kecuali kalau WC-nya WC jongkok, nggak didudukin kan, itu sih tinggal apa nggak masalah ya. Karena dulu aduh WC-nya kok di rumah itu. Rumahnya mewah, WC-nya jongkok kayak WC di kamar pembantu. Padahal sih justru WC jongkok itu yang paling sehat. Karena dia tidak menyentuh bagian-bagian daripada tubuh kita. Paha atau apa, bokong ya. Sehingga daerah itu dijamin lebih bersih. Ya, itu tadi ketiga. Tidak perlu menyemprotkan minyak wangi untuk di daerah sana. Biar harum kan, Dok? Alah, di situ justru Ada bukan aromanya tersendiri harum ya kan, memang udah warnanya, wanginya sudah khas ya. Jadi tidak perlu disemprot-semprot minyak wangi. Mau si nyong-nyong kayak mau apa malah jadi aneh. Mau si ya nyinyir kan? kayak malah jadi nggak jadi bergairah ya, Dok? Ya. Kemudian yang keempat, jangan dicukur gundul. Bukan gundul-gundul pacul ya. Kan biar tidak seksi boleh. dong. Karena itu rambut di situ itu juga bisa menyaring kotoran-kotoran yang dari udara ataupun apa yang mau masuk ke situ. Itu tersaring dulu tuh sebelum masuk ke vagina tuh, sehingga bisa lebih bersih. Kemudian kalau sudah cebok, gunakanlah sabun yang lembut. Ya, artinya sabun bayi. Yang wangi-wangi ya. gitu perlu? Jangan, yang wangi, apalagi wangi sabun buat semerbak cuci, gitu ya itu aduh. Pakai wangi lagi, Dok. Cap tangan coba dulu.
Kan Itu ada baru dong bisa kayak ada. gitu. Sekalian Sekalian nyuci, sekalian aku juga cuci di daerah situ. kayak gitu gitu. Jadi Aduh. cukur nggak boleh sampai botak, tapi Nggak cukur boleh. seadanya dok. Cukup di bob. Ke salon dong kalau di kan nggak mungkin ada salah, kan kita nggak tahu Iya cara kan dok. nggak boleh pendek-pendek banget. Oh gitu. Kan nggak Kalau nggak tetep dipotong juga aja. gonjas Nggak ya dok, boleh. jadi gondrong Nggak ya. boleh, ya. Jangan ya. Tolong diperhatikan itu. Kemudian itu tadi perawatannya ya. Ya, Kemudian betul. lebihnya lagi setelah melakukan hubungan seks dicuci. Cuci. Sayang, Dok, Dicuci gitu. di mana? Ya kan saya mau punya anak. Emang kamu mau punya anak kan udah ada yang masuk ke dalam, yang udah ada sperma yang masuk dan Nggak membuahi mungkin telur. keluar lagi, ya. Tetap jangan aduh disayang-sayang didiemin, dikepit aja terus. Enggak gitu. Sampai betul. mau kerja pun jalannya betul. Kayak pakai Biar spam gitu hamil, loh. biar hamil. Itu salah banget ya. Salah Berarti itu banget. mitos Itu yang saudara-saudara. ngajarin siapa jalan sampai kayak begitu. Biar nggak keluar lagi Iya, dokter. Dok, nggak keluar Ya lagi. tapi kan sebagian sudah masuk. Udah Yang itu mah otomatis ya. sisa-sisanya gitu loh. Jadi Jadi jangan ya. percaya dengan mitos-mitos Oke. ya. Kemudian juga hal yang lain adalah dalam perawatan organ reproduksi tersebut kalau menggunakan celana, kalau tidur celana dalam yang ketat lepas. Gunakan rok, daster itu bagus. Kalau perlu tidak Ya. bercelana nggak apa-apa. Kalau tidak pakai celana dalam jangan, nanti ada kecoa masuk. Aduh, itu nggak, itu salah juga. Kalau salah, jadi ada yang tetap tidur pakai tuh celana, tetap pakai tapi celana. jangan yang jaring-jaring, Iya. jangan yang ketat, yang katun, yang kemudian katun. pakai daster yang sehingga anginnya masih ada, jadi dia kering ya. Oke. Kalau yang pakai ketat-ketat itu justru bisa lecet di daerah selangkangannya. Kalau saya suka pakai warna hitam, jadi semuanya hitam gitu nggak apa ya dok? Nggak apa-apa, Supaya agak hitam-hitam seksi nggak gitu. masalah. Nggak masalah. Warna nggak masalah, Tapi Dok. kalau lagi mau hubungan seks kan ada yang ya linciri-linciri yang bagus dan gitu ya pakailah Boleh gitu ya. loh untuk menarik suami ya, artinya Ada saatnya bagaimanapun ada variasi-variasi dalam hubungan seks. Nah itu tadi tips untuk perawatan organ intim. Terus terang justru mereka itu yang menjadi pasien-pasien dokter kandungan adalah mereka-mereka yang perawatan organ-organ reproduksinya nggak bener. Jadi nggak diajarin sama mama papahnya kali ya. Ya kalau papa papahnya dokter sih mungkin diajarin. Tapi mama yang kayak gitu dianggapnya ngerti sendiri ya kan untuk merawat itu. Padahal justru ketika wanita itu sudah mulai menstruasi, ketika seorang itu masuk masa pubertas dan mengalami menstruasi, tugas ibunya lah mengajarkan bagaimana merawat organ-organ reproduksi, merawat kebersihan daripada vagina tersebut.